kita. Saya merasa saudaraku firman yang akan saya bagikan hari ini adalah satu deklarasi iman saudara. Terlepas dari apa yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah kita. Jujur saudara sudah 1 minggu, hampir 1 minggu loh, gak terasa ya. Hampir 1 minggu kalau saudara buka di sosmed, keluarnya demo. Betul ya? Kalau saudara lihat di YouTube yang bermunculan kemarahan, rasa tidak puas dari rakyat. Bahkan selama beberapa hari terakhir ini kita banyak melihat amukan massa. Kalau ngobrol dengan orang di sekitar kita, pertanyaan yang muncul, pernyataan yang muncul kalau nggak hati-hati pembahasannya serba ketidakpastian gitu. Betul Bapak Ibu? Bahkan saya bisa mengatakan seperti ini saudaraku, kalau nggak hati-hati you almost breathe fear. You can almost breathe fear in the air gitu. Saudara hampir seolah-olah itu bisa menghirup ketakutan di udara gitu. Itu sebabnya saya sangat percaya saudaraku, firman Tuhan, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, mengajak setiap saudara di tempat ini untuk memilih berkata, aku tidak takut. Aminnya boleh yang paling keras. Aku tidak takut based on the word of God. Aku tidak takut atas dasar kebenaran firman di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Mengatakan sebab Allah memberikan kepada saudara memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Aku tidak takut karena sadar sesadar-sadarnya ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Aminnya boleh yang paling keras. Aku tidak takut menolak untuk mengizinkan ketakutan itu mencekam. Masuk dan menguasai hati kita, Pak. Isn't it amazing, saudara? Di tengah iblis, di tengah dunia berusaha untuk seolah-olah ngomong gitu. Ayo takut. Gimana nanti kalau begini? Pastor kita sudah pernah ngalami loh dulu. Kalau jadi begini bagaimana? Isn't it amazing di tengah semua ketakutan, di tengah semua dunia dan iblis berusaha mengatakan ayo takut, tetapi saudara menolak dan justru berkata Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Bahkan saya percaya ya saudaraku, sementara firman ini diberitakan, kasih Tuhan itu mengalir. Pastor, apa kaitannya kasih dengan ketakutan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi yes, ayat ini so true. Tuhan, dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Aku tidak takut menolak untuk kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya saudaraku saya ingin mengajak saudara untuk menyadari terlebih dulu. Kalau enggak hati-hati ketakutan adalah senjata musuh. Senjata yang bisa dipakai untuk melumpuhkan. Kenapa saudara? Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 ngomong gini. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Berasa enggak? Ketakutan mencuri damai sejahteramu. Berasa ya? Berasa. Pencuri datang bukan hanya untuk mencuri tapi membunuh dan membinasakan. Berasa enggak? Ketakutan itu kalau enggak hati-hati dan terus diizinkan, dia membunuh iman. Sebisa mungkin dia akan berusaha membinasakan saudaraku. Semua bagian yang baik diambil sehingga you left with nothing. Hidupmu jadi rentan.
Orang kalau hidupnya rentan jadi gampang goyah. Kalau sudah goyah, Pak, sangat gampang dikalahkan dengan keadaan tuh. Boleh tangkap dulu ya, Bapak Ibu ya. Hari ini saya berdoa saudara bisa menangkap, bisa menerima pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus ngomong seperti ini, aku datang supaya saudara beroleh hidup. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebagian dari saudara ngelihat saya dan saudara mungkin ngomong gini, Pastor mana mungkin tuh dalam keadaan seperti ini kok. Ya wajar tuh kalau kita ada di dalam ketakutan. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu kisah di dalam Alkitab, saudaraku. Satu orang yang hidupnya seharusnya ada di dalam constant fear. Daud, the most wanted person pada saat itu. Bukan hanya dikejar Saul, seluruh bangsa itu bisa dikatakan saudaraku, Daud dikejar begitu banyak orang. Terus hidup di dalam pelarian saudara. Tetapi Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Daud memilih untuk berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bahkan yang amazingnya saudara, di tengah situasi dan keadaannya Daud, di ayatnya yang keempat, dengan tegas Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut adalah pernyataan yang dikatakan Daud karena dia menolak kehilangan damai sejahteranya. Aku tidak takut karena Daud tahu dengan pasti ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Aku tidak takut karena Daud tidak mau membuka celah. Pada saat dia takut, dia rentan, saudaraku. Pada saat dia takut, dia mudah goyah. Aku tidak takut, bukan dikatakan tanpa sebab. Ayat ini berlanjut dan mengatakan, sebab engkau besertaku. Bukan tanpa sebab loh. Daud ngomong tidak takut. He has a reason. Dia berdiri di atas kebenaran firman, sekalipun kenyataan yang dia hadapi berbeda, dia memilih berkata, I will not fear. Aku tidak takut. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, saudara bisa menangkap firman ini karena saya percaya firman ini adalah deklarasi iman. Saya percaya bahkan sementara firman ini terus diperkatakan ya, nanti saudara akan merasakan. Tiba-tiba ada satu kebebasan, ada satu kelepasan. Pribadi lepas pribadi selama beberapa hari ini engkau yang dicekam ketakutan, hari ini aku perkatakan, engkau tidak takut. Kenapa? Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 mengatakan, ada alasan kenapa engkau tidak takut. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena ada sebagian di sini ketika firman ini disampaikan, jangan takut, hatimu bimbang gitu. Kok bisa ya? Apa iya? Lah nanti kalau gini gimana? Rasanya jadi bimbang. Ayat ini ngomong lagi, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, kata Yesus. Kenapa kau tidak perlu bimbang dengan Allah yang satu ini? Karena ayat berikutnya mengatakan, aku akan meneguhkan engkau. Ada momen-momen rasanya engkau sudah bimbang, ada momen-momen rasanya saudara sudah goyah. Aku akan meneguhkan engkau. Dan dengar saudaraku, bahkan akan menolong engkau. Sadarkah saudara dia tidak membiarkan engkau?
Sadarkah saudara engkau tidak dibiarkan sendirian? Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan datang. Aminnya boleh yang paling keras. Bahkan ayat ini berkata saudaraku, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ingin mengajak saudara kilas balik sedikit ya, Bapak Ibu ya. Rasanya kok belum lama ya, sejak kita survive pandemi. Betul ya? There you go. Baru sekitar berapa? 2 tahun mungkin? And yet you forget already, manusia sudah lupa kan? Tapi hari ini saudara ada di tempat ini. Engkau sehat, engkau kuat. Hidupmu ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sadarkah saudara di dalam pandemi, yes. Saya tidak mengatakan bahwa COVID-nya tidak ada bahaya ya. Tapi saya rasa yang lebih berbahaya ketakutannya loh. Masih ingat? Coba ingat-ingat lagi saudara. Setiap hari saudara dengar suara ngiyung, 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 ngiyung. See? COVID-nya bukan gak ada bahaya, COVID-nya bukan gak ada ancamannya. Tapi saya ingat cerita dari salah satu dokter yang adalah jemaat di gereja kita, saudaraku. Ada satu orang pasiennya yang datang itu sangat sehat. Sehat, benar-benar sehat. Badannya oke, kuat, ngobrol, hahihi, ketawa. Sampai tiba-tiba dicek dan didapati kena COVID. Momen yang sama saudaraku, hari itu juga keadaannya drop sampai titik terendah. Awalnya gak apa-apa loh Bu. Ketemu baik-baik loh. Yes, ada virusnya, yes, ada sakitnya, but he is okay. Sampai dia lihat, kena COVID. Dropnya sangat cepat sampai harus dirawat di rumah sakit, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan tolong, puji Tuhan, sembuh saudara. Tapi dari cerita dokter ini mengingatkan saya, come on. Ketakutan mencuri damai sejahtera. Ketakutan kalau dibiarkan mencekam, membunuh iman, membunuh sukacita. Satu kali ada satu kisah saudara. Di dalam perjalanan sebuah truk pendingin saudaraku. Ada seorang saudara mungkin pernah dengar kisahnya juga ya. Ada salah satu karyawan saudara, truk pendingin ini mengangkat daging saudaraku. Sekian waktu perjalanan, daging sudah diturunkan saudara. Tapi tanpa diketahui saudara, salah satu karyawannya terjebak di dalam truk ini. Amazingnya saudaraku, pada saat terjebak di dalam truk ini, waktu berjalan saudara, besok harinya karyawan yang terjebak di dalam truk pendingin ini ditemukan mati dengan penyebab frost to death. Beku, mati karena kedinginan. Dia ada di dalam posisi yang menggigil seperti seorang-orang kedinginan dan beku saudaraku. Tapi yang membuat jadi aneh adalah AC dari pendingin di truk itu setelah semua daging diturunkan, AC-nya mati. Tapi orang ini meninggal dengan semua tanda-tanda kedinginan. What happened saudara? Fear. Ketakutan. Ketakutan. Waspada boleh Bapak Ibu? Waspada ya. Kalau tidak hati-hati, ketakutan bisa membunuh. Ketakutan senjata yang melumpuhkan iman. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memahami ini dulu.
Kenapa firman berbicara aku tidak takut, satu deklarasi. Kenapa saudara? Harus didengung-dengungkan, harus dibangkitkan kembali. Kalau enggak hati-hati ketakutan ini jadi iman terbalik. Jangan salah loh, dia iman tapi iman negatif. Sampai di titik ini dulu boleh enggak? Tangkap dulu ya saudara, tangkap dulu ya. Saya bawa saudara lebih lanjut boleh? Boleh ya, saya bawa saudara lebih lanjut. Kalau ketakutan itu adalah iman yang terbalik, berarti boleh nggak saya katakan senjata paling ampuh mengalahkan ketakutan apa? Iman. Antidotnya, obatnya, itu iman Pak. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berarti kalau saya balik, ketakutan itu adalah iman yang terbalik, maka ketakutan timbul dari pendengaran, pendengaran akan, kita tangkap dulu ya, tahu dulu ya saudara. Dari mana datangnya ketakutan? Dari mana munculnya ketakutan? Kalau iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sesungguhnya firman hari ini, saya ini sedang memerangi ketakutan nih saudara. Tanpa saudara sadari nih ya, firman ini terus. Nanti akan perang di sini. Pada saat dia perang, yang muncul bimbang, ragu-ragu. Mau tetap takut atau mau gak takut. Itu tarik-tarikan saudara. Itu sebabnya saya ingin saudara nangkap dulu. Lah munculnya ketakutan itu dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Berita-berita. Pastor, masa saya nggak boleh mengikuti apa yang terjadi nih? Boleh. Tapi kalau dengar berita, senggol kiri kanan, secukupnya saja Pak. Yang mengerti katakan amin. Jangan pagi, siang, sore, malam diikuti. Sudah sampai di sini. Sudah sampai di sana. Jam sekian, sudah terbakar ininya. Ini sudah bergerak. Itu pagi, siang, sore, malam, subuh, bangun, buka lagi. Sudah sampai di mana hari ini? Halo? Jangan ya Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran. Artinya ketakutan juga timbul dari pendengaran. Berarti kalau kita sudah tahu ketakutan timbul dari pendengaran, 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, bagaimana kita bisa menggunakan iman itu sebagai senjata? Karena kita tahu iman antidotnya dari ketakutan. Bagaimana? Kalau saya bilang bahwa senjatanya hanya iman, maka saudara akan ngomong sama saya, Pastor saya sudah tahu. Tapi kok tetap takut? Bagaimana cara menggunakan iman ini jadi senjata untuk melawan? Saya bawa saudara pada kebenaran ini dulu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Boleh nggak saya tanya dulu saudaraku? Berapa banyak di tempat ini yang sudah lahir baru, angkat tangan tinggi-tinggi? Wow, kita kasih tepuk tangan. Kalau gitu firman ini untuk saudara, aminnya yang paling keras. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Berarti saudara diberikan kekuatan mengalahkan dunia. Saya lanjut boleh? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Pegang dulu ya, masukin kantong dulu. Semua yang berasal, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekarang kita tarik, caranya bagaimana menggunakan iman kita untuk mengalahkan dunia. Saya bawa saudara maju lebih dulu. Saya bawa sedikit saudaraku maju lagi saudaraku. Apa sih yang membuat iman sedemikian berkuasa sehingga dia bisa mengalahkan dunia? Yang pertama, karena iman adalah satu keyakinan penuh akan janji firman Allah. Kok dia bisa akhirnya mengalahkan?
Yesaya 26 ayatnya yang ketiga ngomong gini saudaraku. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Iman. Protected. Dijagai. Karena terjaga saudara gak rentan. Saudara gak gampang goyah. Saudara gak gampang kalah. Iman yang kedua adalah keberanian untuk tetap berdiri teguh meskipun keadaan terlihat gelap. Daud keadaannya tidak berubah saudaraku. Daud masalahnya masih ada. Kondisinya masih buruk. Tapi iman membuat Daud berani berkata, aku tidak takut. Sebab engkau besertaku. Pastor kalau gitu gimana cara saya bisa menggunakan iman itu sehingga dia bisa counter attack ketakutan. Amsal 18 ayat 21 ngomong gini saudara. Understandingnya biar dapat dulu ya. Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke, hidup mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang jadi masalah itu bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulutmu. Tapi pernah dengar nggak yang namanya self-talk, Pak? Apa yang dimaksud barang siapa suka menggemakannya? Saudara kan dengan mulut nggak ngomong gini ya, takut kan nggak mungkin ngomong gitu. Tapi coba dengerin, yang bergema di pikiran saudara apa? Coba belajar untuk peka dan dengarkan apa yang menggema di pikiran saudara. Karena ayat ini berkata, barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berarti yang menggema terus itu Bu, dia berbuah. Dia ada hasilnya. Dia muncul. Doa saya hari ini saudaraku, kita cek yuk, kita temuin yuk. Yang bergema apa nih? Temuin dulu. Pastor yang bergema nanti kalau ini gimana? Nanti kalau kejadian seperti dulu lagi gimana? Be honest saudara. Apa yang bergema? Counter attack. Rubah apa yang bergema. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Kalau saudara sudah mulai merasa ketakutan itu overwhelm, stop, tutup handphone saudara. Bukan gak boleh ngerti situasi. Ini bukan masalah saudara ngerti situasi atau tidak. Saya rasa saudara ngerti situasinya. Tapi ini masalah saudara izinkan perkataan itu terus masuk. Sampai di titik tertentu. Kayak tikus itu loh Bapak Ibu. Pernah lihat tikus gak? Pernah bingung gak? Itu lubang cuman sekecil itu loh. Kok bisa masuk? Sekali kepalanya muncul saudara. Itu satu badan masuk. Saran saya, hati-hati dengan seberapa porsi yang engkau masukkan di telingamu. It can creeps. Itu seperti kayak cakar itu dia masuk. Dia nancepin cakarnya saudara. Pastor, sampai di titik apa? Saya harus stop. Kalau saudara sudah feel the urgency of panicking. Harus beli beras, harus beli ini, rumahnya dipenuhi, minyak, semua beras. Nah ini yang ketawa saudaraku saya nggak tahu nih apa juga ngalamin nih. Coba renungkan, coba. Kalau saudara sudah mulai ngerasa tiba-tiba ya, semuanya digembokin semua satu-satu. Lama-kelamaan becoming jadi kayak tidak masuk akal. Paniknya melampaui batas.
Taruh handphone saudara, ambil waktu justru saudaraku dengarkan musik pujian rohani, ambil waktu saudaraku dengarkan firman yang menguatkan. Setelah itu pastor, apa yang harus saya lakukan kalau memang itu yang terjadi? Dari Filipi 4 ayat 8 tadi saudara, saya mengajak saudara untuk belajar yuk. Activate, ingat-ingat kembali. Roma 8 ayat 15 ngomong, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ternyata ketakutan itu slavery loh. Kenapa? Karena saudara kayak dikurung tuh. Gak berani kemana-mana, gak berani ngapa-ngapain. Kamu tidak menerima roh yang seperti itu, aminnya yang paling keras. Roh seperti apa yang kau terima? Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu engkau berkata, Abba, ya Bapa. Artinya saudaraku, roh yang ada di dalam kamu itu mentransformasikan menjadi sumber kekuatan, mentransformasikan sehingga saudara masuk hidup dalam realita yang baru. Pastor, what do you mean? Seringkali Tuhan itu nyuruhnya kita gini saudara, jadilah seperti anak kecil. Pernah lihat enggak saudaraku, anak kecil itu mau keadaan seperti apa? Asal digandeng mamahnya aja, tenang. Betul? Mau yang lain gonjang-ganjing seperti apa, dipeluk mamahnya aja, sudah cukup. Masuk pada realita yang baru ya. Realita yang seperti apa? Kalau dunia, saudaraku, ini realita yang baru. Perhatikan ini saudaraku. Kalau dunia hidup berdasarkan apa yang dilihat mata, kalau dunia hidup berdasarkan sikon, kalau dunia mengukur atas dasar mata jasmani. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan saudaraku, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sampai di satu titik saudara shift reality. Gak lagi hidup karena ngelihat, gak lagi hidup karena dengar, gak lagi hidup dipengaruhi sikon yang ada di sekeliling, tetapi hidup karena percaya. Percaya God is in control. Percaya Tuhan punya rencana besar atas Indonesia. Percaya rancangannya rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan tutup saudaraku dengan kisah di tahun 98 ya. Saya masih ingat pada saat itu saudaraku, Pak Jo itu justru pas persis di bulan Mei itu saudaraku, pesawatnya Pak Jo itu mendarat tuh di Jakarta. Yang membuat Pak Jo heran pada saat itu adalah dari atas pesawat dia bisa melihat itu kobaran api, dia bisa melihat bagaimana yang ada di bawah dan dia bingung gitu, what's going on gitu. Sesampainya di pesawat, of course karena pulang saudara, nggak berpikir, maksudnya pulang dari Amerika, nggak berpikir untuk bawa rupiah, nggak ada rupiah juga saudara. Yang dibawa ya cuman seberapa dolar kan saudaraku. Sama sekali bahkan bisa dikatakan nggak ada uang rupiah ya, uang rupiah yang bekas waktu dari Indonesia saudara. Jadi sama sekali hampir nggak ada uang rupiah pada saat itu. Pada saat sampai di bandara saudaraku kaget karena bandara chaos pada saat itu. Don't know what to do, mau ngambil uang pada saat di ATM, ATM-nya pada kosong saudara. Saudara masih ingat di saat itu, ATM-nya kosong. Telepon ke orang tuanya, dalam hal ini Pak Obaja. Pak Obaja sendiri dari kota Solo mau jemput juga nggak bisa jemput, saudara. Bandara ditutup. So nggak bisa ngapa-ngapain. Ditambah dengan entah bagaimana
kopernya hilang, saudara. Jadi itu double deal ya, double deal. Benar-benar kondisinya akhirnya mau sewa hotel juga nggak ada uang, mau ini itu juga nggak bisa apa-apa, tidur di bandara, saudara. Kenapa saya menceritakan kisah ini? Saya hanya ingin saudara menyadari satu hal ini. Tuhan tidak pernah berdiam diri, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tepat pada saatnya pertolongannya sempurna. Di tengah keadaan yang begitu kacau, saudaraku, entah bagaimana Pastor Obaja itu bisa telepon satu orang, dan ajaibnya kondisi seperti itu, saudaraku. Ada satu orang yang mau naik sepeda motor, ngirim uang buat Pastor Joe, saudara. Itu nggak masuk akal, saudara. Kondisi seperti itu untuk pergi aja udah orang nggak mau, ditambah dengan bawa uang. Ya seharusnya uangnya diambil sendiri gitu, saudara. Tapi Tuhan kirimkan satu orang yang mau, sehingga pada saat itu Pak Joe bisa punya uang, saudara. Bisa makan, bisa ngelakuin aktivitas di bandara, dan persis Tuhan bukakan jalan, bisa beli tiket sampai mendarat di kota Solo dengan selamat. Dengan cara yang ajaib, koper bisa ditemukan dan koper itu bisa dikirimkan di kota Solo, saudara. Di awal tahun ini, masih ingat gak Rema di Yesaya 43 ayat 2? Boleh dibuka ayatnya? Pemain musik, worship leader singer boleh maju ke depan. Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Pemain musik sudah adakah? Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Sama-sama dengan suara yang paling keras, 3, 4. Nyala api itu tidak akan membakar engkau. Melalui air tidak dihanyutkan, melalui api tidak dihanguskan. Dijadikan.